slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Welcome back I to got my no channel, love Digital for the Edu. fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu. Ada kabar terbaru ini Bapak Ibu, bahwa Kemenpan RB resmi merilis jadwal pendaftaran seleksi P3K guru dan non-guru pada akun SSCASN. Dan juga bagi Bapak Ibu guru yang lolos tanpa seleksi langsung penempatan. Untuk honorer ini wajib untuk menyimaknya. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu, dan jangan lupa share. Kemenpan RB baru saja merilis jadwal resmi pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022, baik untuk guru maupun non-guru. Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, BKD Jatim telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kemenpan RB. Dalam hal ini, Kemenpan RB yang diwakili oleh Abba Subagja selaku Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur mengatakan bahwa tujuan pemetaan honorer itu agar pemerintah bisa mengetahui jumlah honorer yang tersebar di lingkungan instansi pemerintah. Di dalam paparannya, Abba Subagja juga menyampaikan perihal alur penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Alur tersebut dimulai dari yang pertama, pemetaan, penyusunan kebijakan, dan penyelesaian dengan pengawasan. Selain itu, pada paparannya juga berisi terkait dengan perencanaan pengadaan ASN tahun 2022, di mana perancangan ini sebenarnya sudah dijadwalkan sejak dulu. Jadwal perencanaan tersebut adalah sebagai berikut. PPK, baik instansi daerah maupun pusat, ini melakukan pengusulan formasi pada bulan Maret 2021. Kemudian Menpan RB meminta pendapat dari Menteri Keuangan yang dilaksanakan pada bulan April 2021. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan pendapat yang juga dilakukan pada bulan Mei 2022. Kemudian pertimbangan teknis dari Kepala BKN ini dilaksanakan bulan Juli 2021. Selanjutnya Menteri Pan RB menetapkan formasi 2022 yang juga harusnya dilaksanakan pada bulan Januari 2021 hingga Mei 2022. Harusnya pada bulan Januari 2021 hingga Mei 2022 tersebut, Menpan RB sudah menetapkan jumlah formasinya. Namun dikarenakan banyak sekali kendala, termasuk juga saat ini ada kebijakan baru terkait tentang pendataan tenaga non-ASN, maka hal tersebut diundur. Kemudian untuk jadwal atau timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 ini baru saja dirilis oleh Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu. Adapun jadwal atau timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun anggaran 2022 dilakukan pada bulan Juni pada pekan ketiga. Selanjutnya yang kedua, coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun anggaran 2022 di instansi daerah dilakukan pada pekan ketiga di bulan Juni sampai dengan pekan kedua pada bulan Juli. Kemudian yang ketiga, pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah, yang mana ini merupakan salah satu tujuan utamanya untuk memperbanyak kuota formasi yang ada di masing-masing Pemda. Pembukaan pengusulan kebutuhan ASN ini dilakukan pada pekan keempat bulan Juni hingga Juli pekan ketiga, dan saat ini tentunya semua datanya sudah final dari kebutuhan tersebut.
Berikutnya jadwal yang keempat, rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 yang dilakukan pada bulan Agustus pada pekan keempat. Pada pekan ini tentunya sudah dilakukan rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Kemudian jadwal berikutnya yang kelima adalah rakor pengadaan ASN tahun 2022, yaitu penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah yang dilakukan pada bulan September pada pekan pertama, termasuk juknis pengadaan P3K guru sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi dalam hal ini kurang lebih dalam 1 minggu lagi akan dikeluarkan juknis tentang pengadaan P3K guru sesuai dengan Permenpan RB. Jadwal yang terakhir atau yang keenam adalah pembukaan pendaftaran seleksi CASN yang dilakukan pada bulan September yang dimulai pekan ketiga dan minggu keempat. Untuk pembukaan pendaftaran ini tentunya mulai dari pengumuman formasi, kemudian pembuatan akun ini bisa dilakukan. Sampai hari ini tentunya sudah memasuki pekan keempat bulan Agustus 2022. Maka langkah selanjutnya adalah pembukaan pendaftaran seleksi CASN yang tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh kalangan honorer. Bagi saudaraku, Bapak Ibu tenaga honorer yang hendak mendaftar seleksi P3K guru di tahun 2022 harus sudah bersiap-siap sebagaimana yang disampaikan oleh BKN. Pelaksanaan dari pendataan tenaga honorer ini tidak mempengaruhi jalannya seleksi P3K guru. Bagi Bapak Ibu guru akan dilihat dari data yang ada di Dapodik. Khusus untuk guru honorer yang sudah lulus passing grade sudah masuk dalam pelamar prioritas pertama. Hal demikian sesuai dengan janji pemerintah sendiri bahwa untuk guru honorer yang sudah lulus PG nantinya akan langsung dilakukan pengangkatan sekaligus penempatan. Ini sesuai dengan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Selain itu, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan bahwa akan didahulukan untuk guru honorer yang sudah lulus passing grade. Sehingga untuk prioritas pertama ini dipastikan pada pekan ketiga bulan September 2022 yang akan datang sudah diangkat menjadi ASN dan sekaligus ditempatkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang masuk pada prioritas 2 dan juga prioritas 3, khususnya guru yang ada di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun, maka mekanisme yang berlaku adalah seleksi administrasi dan verifikasi oleh Kemendikbudristek. Berikutnya akan dibuka juga untuk pelamar prioritas 4 atau pelamar umum, yang mana pesertanya adalah guru yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun untuk guru sekolah negeri dan guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik tanpa adanya klasifikasi tahun. Artinya walaupun Bapak Ibu terdaftar di Dapodik bahkan kurang dari 1 tahun, ini bisa mendaftar sebagai pelamar prioritas 4 atau sebagai pelamar umum. Jadi harapan saya semoga tetap semangat dan jangan pesimis walaupun masuk di dalam pelamar prioritas keempat, karena kita tidak tahu bahwa rezeki, sekali lagi, rezeki adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang mengaturnya. Untuk pelamar prioritas 4 atau pelamar umum ini nantinya akan mengikuti seleksi CAT-UNBK, di mana untuk rangkaian pendaftarannya kemungkinan mulai dibuka pada pekan ketiga dan keempat bulan September. Jadi sekali lagi, pembukaan pendaftaran CASN dilakukan di pekan ketiga dan pekan keempat di bulan September tahun 2022. Nah, adapun bagi tenaga kesehatan atau nakes, syarat utama yang perlu dipenuhi adalah terdaftar pada aplikasi SIS-DMK Kemenkes. SIS-DMK adalah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Bagi tenaga kesehatan tentunya tidak asing lagi dengan aplikasi ini. Sesuai dengan rencana penetapan kebutuhan ASN 2022, jadwal pembukaan pendaftarannya dimulai pada pekan ketiga sampai pekan keempat di bulan September 2022.
Tentunya hal ini nanti akan jadi ada jeda waktu. Mengingat tahapan-tahapan mulai dari pengumuman lowongan, kemudian pembuatan akun, dan kemudian yang terakhir adalah seleksi P3K tahun 2022. Demikian informasi mengenai timeline atau jadwal pendaftaran P3K bagi guru dan non-guru di tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, dan juga dipanjangkan umur kita semuanya. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.